Beyond Time, bab 587-588. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan, dikarenakan banyak yang menganggap alur cerita novel Beyond Time sebelumnya itu gak nyambung atau ngawur. Dan setelah Mimin cek secara manual, tanpa bantuan robot, Mimin tidak menemukan penyimpangan cerita. Perlu diketahui bahwa, pada bab-bab ini penulis mengadaptasikan ceritanya dari setiap sudut atau bagian dan bertemu pada satu titik cerita lengkap. Dikarenakan banyak masukan dan kritik, Mimin mencoba mencari solusinya. Mimin mengambil rujukan dari situs web lain. Untuk judul bab, tetap melanjutkan sebelumnya. Akan ada sedikit perbedaan cerita pada penyebutan dan karakter. Tetapi jangan khawatir. Bila kita cermati, inti ceritanya sama. Untuk penjelasan selengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih. Angin hijau berubah warna. Suking bergumam sendiri dan tatapannya semakin dalam. Angin putih di luar jendela membuatnya merasa sedikit gelisah. Perubahan apapun di dunia ini terkait dengan hukum dunia atau campur tangan kekuatan yang tak terbayangkan, seperti letusan laut api surgawi atau angin di gurun hijau saat ini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Pemahaman Suking tentang wilayah pemujaan bulan pada akhirnya terlalu sedikit dan ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat itu, dalam keheningan, Suking mengangkat tangannya dan mengulurkannya keluar jendela, menangkap sebutir pasir putih yang tertiup angin dan membawanya ke depannya. Pasir ini berwarna putih bersih dan seolah memiliki kehidupan sendiri. Pasir itu meronta-ronta di tangan Suking dan setelah menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan diri, ia malah mencoba menusuk kulit Suking. Seberkas cahaya keemasan muncul di tangan kanan Suking, menghentikan pasir agar tidak masuk saat dia mengamati dengan cermat. Lama kemudian, Suking melihat beberapa petunjuk. Pasir putih ini lebih mirip telur serangga. Mungkinkah angin hijau berubah warna karena suatu keberadaan yang tidak dikenal menyebarkan telurnya, menyebabkan angin itu menyapu seluruh gurun dan menyerap nutrisi? Suking menunjukkan ekspresi merenung. Namun, itu hanyalah penilaiannya dan tidak ada bukti. Adapun apakah pasir itu adalah telur serangga atau bukan, itu hanyalah firasat Suking tanpa bukti konkret. Lagi pula, ada banyak hal aneh di dunia ini, dan firasat seseorang mungkin tidak selalu dapat diandalkan. Linger juga menampakkan kepalanya saat itu dan memandang keluar dengan kagum di matanya. Dia juga bisa merasakan niat buruk yang terkandung dalam badai pasir putih itu. Melihat ekspresi Suking, burung beo itu merasa sedikit bersalah. Ia berkedip tetapi tidak memberitahunya tentang kotorannya. Beberapa waktu kemudian, Suking mengalihkan pandangannya dari pasir dan menatap burung beo itu. Burung beo itu bergidik dan buru-buru berdiri tegak. Bisakah kamu membawa orang lain bersamamu saat berteleportasi? Suking berbicara dengan tenang. Aku bisa, seru burung beo itu dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia berpikir, aku bisa, tetapi itu tergantung pada suasana hatiku. Di mana kaptennya? Suking terus bertanya. Dia berada di sisi barat wilayah ini, dekat tepi sungai Yin Pengorbanan, jawab burung beo itu dengan cepat. Suking tidak bertanya lagi. Meskipun dia tidak tahu apa maksud kapten dengan menyalakan sesuatu, karena itu berhubungan dengan matahari, seharusnya itu membutuhkan kekuatan gagak emas miliknya. Aku bisa melakukan perjalanan, tapi bayangannya belum kembali. Karena penelitian Suking tentang kutukan, bayangan itu sering keluar untuk memburunya. Terkadang, bayangan itu akan kembali dalam 1 atau 2 hari, dan terkadang membutuhkan waktu 5 hingga 6 hari. Suking mengangkat kepalanya dan memandang hamparan putih kabur di antara langit dan bumi di kejauhan. Dia memanggil bayangan itu, tetapi tidak ada respons. Badai pasir ini mengisolasi segalanya. Suking hanya bisa mengandalkan koneksi yang lemah untuk merasakan bahwa bayangan itu berada jauh dan tidak banyak bergerak. Jika burung beo itu bisa kembali sebelum angin bertiup, secara logika, mustahil bagi bayangan itu untuk cukup bodoh hingga acuh tak acuh ketika melihat Bai Feng. Kakak Suking, tentang si bayangan kecil, Linger menatap Suking, merasa sedikit khawatir. Seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Mari kita periksa.
Suking berbicara dengan tenang, sambil melirik kembali ke toko obat kecil itu. Dia merapikan barang-barang, mendorong pintu toko obat hingga terbuka, dan menguncinya dari dalam saat dia keluar. Setelah berpikir sejenak, dia juga menemukan sebuah papan pengumuman dan menulis pesan yang menunjukkan bahwa toko akan tutup selama beberapa bulan sebelum menggantungnya. Barulah kemudian dia pergi. Burung beo dan leluhur sekte berlian telah terbang pergi. Salah satunya mengikuti di sampingnya dan yang lainnya dengan hati-hati mendarat di bahu Suking. Suking tidak mempedulikan mereka dan berjalan-jalan di kota. Tidak banyak pejalan kaki di jalanan, dan mereka yang berada di luar berlutut dan bergumam. Badai pasir putih menerpa permukiman di kota bumi. Sebagian besar pintu rumah tertutup. Para penduduk dan petani dari kelompok kecil di sekitarnya tidak akan keluar ketika badai pasir putih tiba kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain. Hanya orang-orang cacat itulah yang akan berjalan di tengah angin dan berulang kali bersujud kepada dunia orang kulit putih. Dewi Putih terbangun, tenang di tepi sungai api. Anak ilahi turun, untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita di bawah. Di tengah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, hati kita tetap bersinar. Aku rela menjadi bumi, memelihara semua yang kita ketahui. Bisikan-bisikan terdengar dari mulut orang-orang cacat yang bersujud kepada angin putih. Bisikan-bisikan itu dipenuhi dengan kegigihan dan kesalehan. Sambil bersujud, mereka membuka kancing pakaian lebar yang menutupi tubuh mereka, memperlihatkan tubuh yang sangat berlebihan dan jelek. Tubuh mereka tampak mengerikan, seolah-olah dulunya tumbuh tidak beraturan. Sejumlah besar potongan daging menggantung, dan beberapa bahkan memiliki anggota badan dan wajah di perut mereka. Potongan-potongan daging itu semuanya terangkat sendiri dan bergoyang ke segala arah. Pemandangan ini membuat burung beo itu tersentak dan matanya membelalak. Tatapan Suking menyapu dan ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Dia sudah merasakannya ketika tiba di sini sebelumnya. Sekarang, dia tidak terlalu terkejut dan berjalan melewati orang-orang cacat yang sedang bersujud dan bergumam. Selangkah demi selangkah, dia berjalan keluar dari kota bumi dan tiba di tebing di tepiannya. Dari sini, dunia tampak buram dan putih. Angin yang menderu-deru menerjang dan berputar-putar, dan seluruh dunia seolah berubah menjadi lautan putih. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya bergerak bersama angin, menerpa tubuh Suking dan menempel di pakaiannya, menembus daging dan darahnya. Namun, pada saat berikutnya, cahaya keemasan memancar dari tubuh Suking dan semua pasir berjatuhan. Setelah merasakan arah bayangan itu, Suking mengencangkan kerah bajunya dan bergerak maju. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi dan meninggalkan pegunungan kehidupan pahit, melangkah ke padang pasir. Jubahnya berkibar dan angin serta pasir menerjangnya. Di padang pasir, Suking melaju kencang. Dalam badai pasir ini, hamparan pasir tak berujung menyelimutinya dari segala arah. Ia juga samar-samar merasakan gelombang keserakahan tumbuh dari segala penjuru. Ada juga kekuatan vitalitas yang memenuhi dunia, menyebabkan tubuh semua makhluk hidup di sini tumbuh tak terkendali di bawah invasi ini. Pasir itu selalu ingin merayap masuk, ingin memparasit daging dan darah. Angin putih membawa kekuatan katalisis. Jika pasir itu memang telur serangga, hal itu dapat menjelaskan efek katalitiknya. Ini mengkatalisis semua makhluk hidup untuk menjadi inang bagi telur serangga tersebut. Sebagian besar katalis pada akhirnya akan habis dan mati. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri setelah menemukan puncak gunung untuk bersembunyi. Karena itulah, ada orang-orang cacat di berbagai kota di bumi di pegunungan kehidupan pahit. Namun, kondisi tubuh mereka tidak dapat diubah dan hidup berdampingan dengan telur serangga di dalam tubuh mereka. Potongan daging itu seharusnya terbentuk dari telur serangga. Berjalan di tengah angin berpasir, Suking diam-diam merasakan dan memahami. Bersamaan dengan itu, dia melepaskan kekuatan pembatasan racunnya, memperluasnya melampaui tubuhnya, menciptakan satu-satunya kehadiran hitam di hamparan badai pasir putih ini. Saat pasir dan kerikil bersentuhan dengan kabut hitam, mereka akan mengeluarkan suara mendesis. Setelah itu, mereka akan berwarna merah dan jatuh ke tanah seperti mati. Namun, terdapat terlalu banyak kerikil. Suking memahami bahwa meskipun ia memiliki beberapa cara untuk bertahan, ia tidak bisa tinggal di gurun putih ini terlalu lama. Karena itu, kecepatannya meningkat. Begitu saja, 6 jam berlalu dengan lambat. Tidak banyak kultivator di gurun putih itu.
Seolah-olah Suking adalah satu-satunya yang berjalan di gurun tersebut. Kondisi tanahnya juga berbeda dari yang pernah dilihat Suking sebelumnya. Dahulu, hanya ada sedikit vegetasi di gurun pasir hijau. Namun, kini, di tengah badai pasir putih ini, rumput putih tumbuh di tanah. Rumput-rumput itu tumbuh dengan cepat. Awalnya, panjangnya hanya sepanjang jari, tetapi segera mencapai ketinggian setengah tinggi badan manusia. Hamparan rumput putih tak berujung bergoyang tertiup angin. Adapun pemandangan badai yang berdampingan dengan padang rumput ini, Suking belum pernah melihatnya di tempat lain. Ini berlangsung hingga rumput putih itu berbunga dengan bunga-bunga yang seputih kapas. Bunga-bunga itu seperti dandelion yang tertiup angin, atau bulu-bulu putih yang berkibar di dunia. Warna angin menjadi semakin putih. Ketamakan di pasir itu semakin menguat. Angin putih, pasir putih, dan bulu putih memenuhi langit. Yang semakin intensif adalah katalis di dalam gurun ini. Dalam angin ini, Suking dapat merasakan setiap inci daging dan darahnya di dalam dirinya, menunjukkan tanda-tanda transformasi dan pergerakan spontan. Seolah-olah ia ingin memisahkan tubuhnya dan terus tumbuh hingga akhirnya roboh. Kebencian yang datang dari segala arah ini membuat Suking mengerutkan kening. Dia berhenti di tempatnya dan kekuatan pembatasan racun di tubuhnya menyebar. 10 kaki, 30 kaki, dalam sekejap mata, Suking menyebarkan racunnya hingga sejauh 100 kaki, membentuk badai hitam. Setelah itu, dia terus mempercepat gerakannya sesuai dengan persepsinya. Dia sudah merasakan lokasi bayangan itu dan jarak antara mereka semakin dekat, menyebabkan hubungan di antara mereka meningkat. Bayangan itu juga jelas merasakan kehadiran Suking. Karena itu, bayangan itu sesekali menyebarkan keluhan dan seruan minta tolong. Tatapan Suking menjadi dingin. Penilaiannya sebelumnya tidak salah. Memang sesuatu telah terjadi pada bayangan itu. Karena itu, tubuhnya bergoyang dan dia mempercepat langkahnya. Pada saat itu, bayangan itu meraung kesakitan di tengah badai pasir putih yang berada agak jauh dari Suking. Dalam keadaan normal, semua makhluk hidup tidak akan bisa mendengar suaranya, tetapi sekarang berbeda. Itu terbatas di darat. Sebuah belati perunggu yang berlumuran darah emas menancapkannya ke rumput putih. Betapapun ia meronta, itu sia-sia dan ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Setiap kali ia berjuang, belati itu akan memancarkan cahaya keemasan, membentuk kekuatan yang terus-menerus menekannya. Setiap kali ditekan, bayangan itu akan terluka parah berulang kali. Tirai hitam yang terbentuk dari bayangan itu ditutupi oleh bunga dandelion yang tak terhitung jumlahnya. Bunga-bunga itu menyatu dengannya, akarnya menembus jauh ke dalam tubuh bayangan, terus-menerus melahap vitalitasnya dan secara paksa mengasimilasinya. Inilah alasan mengapa bayangan itu merintih kesakitan. Ada lebih dari 10 sosok di samping bayangan itu. Mereka mengenakan jubah putih dan berdiri di tengah badai pasir, penampilan mereka tersembunyi. Jubah mereka menutupi segalanya dan mengisolasi mereka dari badai pasir di sekitarnya. Hanya mata putihnya yang terlihat saat ia menatap dingin ke kejauhan. Apakah tuanmu belum datang? Di tengah kerumunan, kultivator di barisan depan melirik bayangan yang meronta-ronta di tanah. Setelah berkata dengan tenang, dia mengangkat tangannya dan melakukan serangkaian segel tangan, menunjuk ke arah belati. Seketika itu juga, belati yang tertancap di tubuh bayangan itu berkedip dan menancap 1 inci lebih dalam, memancarkan lebih banyak cahaya keemasan. Jeritan bayangan itu pun menjadi semakin memilukan. Suaramu kurang enak didengar. Mendengar tangisan bayangan itu, pria berjubah putih itu acuh tak acuh dan berbicara dengan tenang. Setelah itu, dia hendak terus menekan perasaannya. Namun, pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju ke cakrawala. Selusin lebih rekan-rekannya di sampingnya juga merasakan hal itu satu persatu dan dengan dingin menatap ke kejauhan. Bayangan itu merasa bersemangat dan berteriak minta tolong. Badai hitam muncul di dunia yang jauh. Itu seperti sumber pencemaran. Terlepas dari apakah itu dandelion atau pasir, warnanya akan langsung berubah ketika mendekati badai ini. Bunga dandelion putih berubah menjadi hitam, begitu pula butiran pasir. Mereka mengelilingi badai dan menjadi bagian dari badai hitam itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dimanapun badai itu lewat, rumput putih akan langsung berubah menjadi hitam dan layu. Ia seperti utusan kematian yang turun ke dunia.
Ketika orang-orang berjubah putih itu melihat pemandangan ini, hati mereka gemetar. Awalnya mereka dipenuhi rasa percaya diri saat menunggu pemilik bayangan itu. Namun, setelah melihat warna hitam ini, mereka secara naluriah teringat akan legenda gurun pasir hijau. Mereka semua seketika menjadi waspada. Bahkan kultivator berjubah putih yang memimpin kelompok itu menahan napasnya saat ekspresi serius muncul di matanya. Dia menatap badai hitam yang mendekat dengan cepat dan sosok buram yang muncul selangkah demi selangkah, lalu mengeluarkan teriakan pelan. Berhenti. Badai belum berhenti. Sosok di dalam masih berjalan mendekat dengan aura yang menakutkan. Sebuah suara dingin tanpa emosi terdengar dari tengah badai. Seperti angin sedingin es yang menerpa dunia. Kalian semua punya keinginan untuk mati. Saat kata-kata Suking bergema, badai hitam mengamuk dan menyelimuti daerah itu, disertai kilat yang menyambar-nyambar, menciptakan banyak busur cahaya listrik yang menyebar di seluruh daratan. Momentumnya sangat mengagumkan, dan langit serta bumi berubah warna. Bayangan itu bergetar hebat karena kegembiraan. Itu disentuh. Pada saat ini, ia merasa bahwa semua kesulitan dan usaha yang telah dilakukannya sebelumnya terbayar. Tuannya belum menyerah padanya. Bahkan di antara orang-orang berjubah putih yang telah memenjarakannya, ada 3 orang yang berada di tahap jiwa baru lahir, dan pemimpinnya bahkan seorang ahli penyimpanan roh pemeliharaan Dao. Namun, guru tetap memilih untuk menyimpannya. Oleh karena itu, ia dengan tergesa-gesa menyampaikan emosinya, melepaskan semua rasa syukur, keluhan, dan rasa sakitnya. Perjuangannya menjadi semakin intens. Adapun sosok buram di tengah badai, ia berjalan selangkah demi selangkah. Saat semakin dekat, tekanan yang mengerikan itu menjadi semakin intens. Warna putih lebih sering muncul dalam badai di gurun pasir hijau, tetapi warna hitam belum pernah muncul selama ratusan tahun. Namun, pada saat itu, badai hitam ini tercermin dengan jelas di mata sekelompok orang berjubah putih ini. Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Hal ini terutama terjadi ketika mereka menyadari bahwa terlepas dari apakah itu bunga dandelion atau pasir, warnanya langsung berubah begitu mereka mendekati badai, menjadi bagian dari badai tersebut. Semua ini persis sama dengan angin hitam legendaris. Semua orang terkejut dan menatap sosok buram di tengah badai. Beberapa di antara mereka secara naluriah sudah mundur. Ras mereka berbeda dari ras lain dan memiliki misi untuk melindungi gurun. Sebagian besar binatang buas di gurun pasir hijau adalah hewan peliharaan mereka. Inilah juga alasan mengapa mereka menargetkan sosok bayangan itu. Dalam setengah tahun terakhir, bayangan itu terus-menerus menangkap binatang buas di gurun. Hal ini menyebabkan ras mereka merasa tidak puas. Namun, karena angin putih tidak muncul, mereka tidak bisa gegabah keluar karena aliansi kuno. Mereka telah memperhatikan bayangan itu dan mengkonfirmasi kemampuannya melalui beberapa buku kuno. Oleh karena itu, setelah angin putih muncul, tim yang siap menghadapi bayangan itu menerima misi dari ras tersebut. Mereka memegang artefak suci yang telah dianugerahkan dan memaku bayangan itu ke tanah. Awalnya, pada titik ini, misi mereka telah selesai. Mereka hanya perlu membawa bayangan itu kembali untuk dihukum. Namun, pria berjubah putih yang memimpin kelompok itu tidak ingin mengakhiri semuanya begitu saja. Dia tahu bahwa bayangan itu memiliki pemilik, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan langka ini di mana mereka dibebaskan dan menangkap bayangan itu beserta pemiliknya. Namun, kemunculan badai hitam itu membuat mereka semua merasa gelisah. Mereka telah hidup di gurun selama beberapa generasi dan memiliki bakat bawaan untuk mengabaikan serbuan angin putih. Pemahaman mereka tentang gurun ini jauh melampaui pemahaman orang luar. Mereka sangat memahami apa yang dilambangkan oleh badai hitam itu. Pada saat itu, pria berjubah putih yang berada di depan menatap tajam sosok buram di tengah badai. Di matanya, fluktuasi kultivasi pihak lain tidak terlalu tinggi, tetapi badai hitam itu membuatnya waspada. Oleh karena itu, dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia membuat isyarat yang hanya bisa dipahami oleh anggota sukunya dan berbicara dengan suara rendah. Selama 6 bulan terakhir, roh jahatmu telah membantai hewan peliharaan ras kami, mengganggu lingkungan gurun, dan mencuri sumber makanan kami. Tindakan seperti itu tak termaafkan bagi ras kita, jadi saya diperintahkan untuk menangkap roh jahat ini. Pada saat yang sama, atas nama leluhur ras kita dan orang lain,
saya harus mengajukan satu pertanyaan kepada Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Ras saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Anda harus memberikan penjelasan kepada ras saya mengenai hal ini. Sosok buram di tengah badai itu berhenti di tempatnya. Suking adalah orang yang rasional. Kata-kata pihak lain tampaknya masuk akal. Karena itu, dia memikirkannya dan berbicara dengan tenang. Baiklah, kompensasi apa yang Anda inginkan? Pria berjubah putih itu menyipitkan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar setuju. Karena itu, setelah berpikir sejenak, dia berbicara. Pertama-tama, ada total 531 hewan peliharaan dari ras saya yang telah Anda rampas. Masing-masing bernilai 100.000 batu roh. Kedua, kita akan mengusir roh jahat ini. Mendengar itu, bayangan tersebut tiba-tiba terkejut dan memancarkan rasa takut. Namun, di saat berikutnya, ia tampak mendeteksi sesuatu dengan cepat mengamati sekitarnya. Kemudian ia berpura-pura tidak memperhatikan dan terus menunjukkan rasa takut, melanjutkan ratapannya. Sosok buram di tengah badai itu terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak mampu membelinya. Bisakah Anda menurunkan harganya? Pria berjubah putih itu melirik badai, lalu menatap Suking. Jika Anda memberi kami metode untuk membentuk badai ini, kami dapat mengurangi kompensasi batu spiritual sebesar 30%. Namun, kami harus memiliki roh jahat ini. Suking tetap diam. Dia juga tidak mampu menanggung ini. Bukan karena dia tidak masuk akal, tetapi karena pihak lainlah yang tidak masuk akal. Karena tuntutan mereka tidak masuk akal, maka dia tidak perlu memberikan kompensasi. Hati Suking tenang saat dia melangkah maju. Namun, begitu ia melangkah, pria berjubah putih itu tiba-tiba melompat. Selusin atau lebih rekan-rekannya di sampingnya melakukan segel tangan secara bersamaan. Seketika itu juga, badai pasir putih di sekitarnya melesat dan berkumpul dari segala arah, menerjang ke arah badai hitam tersebut. Sudah lama kita tidak keluar. Apakah para kultivator di luar sana sebodoh itu akhir-akhir ini? Mereka benar-benar memberi kita kesempatan untuk membentuk formasi. Pria berjubah putih itu mencibir dalam hati saat menyerang bersama anggota rasnya yang lain, membentuk badai putih yang menakjubkan. Sebenarnya, badai itu samar-samar membentuk bayangan cacing raksasa di udara dan meraung saat melahap badai hitam dan sosok di dalamnya. Suara gemuruh bergema. Namun, orang-orang berjubah putih ini, yang perhatiannya sepenuhnya tertuju pada badai hitam itu, tidak memperhatikan perubahan abnormal pada bayangan tersebut. Sesosok yang sepenuhnya tersembunyi dan kebal terhadap deteksi sedang berjongkok di samping bayangan itu, mengamati belati yang tertancap di bayangan tersebut setelah mempelajarinya selama beberapa waktu. Orang itu tak lain adalah Suking. Adapun keberadaan di tengah badai itu adalah leluhur sekte berlian. Suking tahu bahwa karena mereka bisa menjebak bayangan, mereka tentu bukan orang biasa. Dia menduga pasti ada jebakan. Karena itu, dia membuat leluhur sekte berlian muncul di tengah badai menggantikannya untuk menarik perhatian. Adapun dirinya sendiri, dia bersembunyi dan tiba dengan tenang. Awalnya dia ingin menyelamatkan bayangan itu secara diam-diam dan pergi, tetapi belati emas itu luar biasa. Aura yang terpancar darinya tidak hanya mampu menekan bayangan itu, tetapi bahkan jantung Suking pun berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa belati ini sepertinya digerakkan oleh kekuatan garis keturunan. Jika dia tidak memiliki garis keturunan yang sesuai, akan sulit untuk menggerakkannya. Belati itu memiliki kilatan halus, seolah-olah dapat merasakan dunia luar, dan jika penggunanya tidak memenuhi persyaratannya, belati itu akan langsung menolaknya. Oleh karena itu, dia mempelajari cara mencabutnya. Tidak memiliki garis keturunan yang dibutuhkan berarti bukan hanya kau tidak akan bisa menyingkirkannya saat bersentuhan, tetapi ia juga akan mendeteksi kehadiranmu dan membalas, gumamnya. Kilauan yang berkedip-kedip pada bilah pisau adalah responsnya terhadap pengguna, beralih antara terang dan gelap dalam sekejap. Mengingat kecepatan saya, tidak ada jaminan bahwa saya dapat mengeluarkannya dalam momen singkat yang menguntungkan itu. Hanya ada satu kesempatan. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan time statis. Mata Suking berbinar saat suara gemuruh bergema di kejauhan. Badai hitam itu terkoyak oleh cacing putih dan sosok di dalamnya mundur, berubah menjadi tulang ikan yang memasuki gurun dan menghilang. Kekuatan jam matahari di tubuh Suking meledak.
Dia mengunci pandangan pada belati itu dan membekukannya. Sesaat kemudian, di tengah transisi kilatan cahaya belati yang berkedip-kedip, terjadi jeda tiba-tiba. Jeda ini adalah saat belati tersebut tidak memancarkan cahaya sama sekali. Su Qing dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan meraih belati itu. Kultivasinya meledak dan kekuatan fisiknya melonjak saat dia tanpa ampun menarik diri ke atas. Dalam sekejap mata, dia mencabut belati itu. Bayangan itu bersorak dan seluruh tubuhnya bergoyang. Seketika, semua bunga dandelion di tubuhnya menghilang. Ia dengan cepat kembali ke kaki Su Qing dan bersembunyi. Setelah melakukan itu, Su Qing segera memasukkan belati ke dalam tas penyimpanannya. Dia bahkan tidak menoleh saat berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kecepatannya sangat mencengangkan dan leluhur sekte berlian juga kembali dengan cepat. Adapun orang-orang berjubah putih di kejauhan, begitu badai hitam itu hancur, mereka merasakan keanehan dalam bayangan tersebut dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini palsu. Sambil mengeluarkan teriakan penuh amarah, para kultivator berjubah putih itu mengejar Su Qing. Pada saat itu, bumi juga berguncang dan fluktuasi mengerikan dari gudang roh yang sempurna menyebar dari gurun. Para ahli dalam perlombaan ini jelas telah merasakan apa yang terjadi di luar dan bergegas ke sana. Pada saat kritis ini, burung beo itu bergoyang dan ingin melarikan diri lebih dulu. Ia tak peduli dengan hidup atau mati Su Qing. Saat ini, ia merasa puas di dalam hatinya. Ia berpikir dalam hati bahwa ia telah menyelesaikan tugas menyampaikan pesan. Karena Su Qing berani meracuninya, ia tak bisa mengharapkannya untuk menyelamatkannya. Kematian Su Qing tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, tepat sebelum benda itu berteleportasi, Su Qing meraihnya dan berbicara dengan tenang. Teleport. Burung beo itu merasakan sakit dan mengumpat dalam hati. Tak berdaya, ia hanya bisa bergegas berteleportasi bersama mereka, tetapi agak lambat. Su Qing mengerutkan kening dan meremasnya dengan keras. Burung beo itu langsung menjerit. Setelah sehelai bulu berubah menjadi abu, ia meledak dengan kekuatan teleportasi. Semua batasan di sekitarnya diabaikan karena langsung lenyap bersama Su Qing. Hanya abu bulu yang tersebar tertiup angin. Sesaat kemudian, tempat ini bergemuruh dan sebuah pusaran besar muncul di gurun. Pusaran itu memancarkan fluktuasi menakjubkan yang mengandung amarah yang menyapu ke segala arah. Bukan hanya di tempat ini. Di arah lain gurun, pusaran serupa juga muncul dan mereka menyelidiki dengan sekuat tenaga. Adapun kemampuan teleportasi burung beo itu, jelas sekali ia hanya membual sebelumnya. Jangkauannya tidak terlalu luas, dan saat ini, ia tampak berada ratusan kilometer jauhnya. Namun, itu tidak masalah. Su Qing sudah lama memperkirakan hal ini. Hampir seketika setelah muncul, dia dengan kejam meremasnya lagi. Burung beo itu menjerit kesakitan, bulunya rontok lagi, dan berteleportasi sekali lagi. Begitu saja, atas permintaan dan tindakan Su Qing, burung beo itu akan menggugurkan bulunya setiap kali muncul. Teleportasi itu juga terus berlanjut seperti ini, membawa Su Qing bersamanya saat melaju menuju tepi gurun. Pada akhirnya, ratapan burung beo itu tak lagi bertenaga dan ia mulai mengumpat. Kau tidak lebih baik dari binatang buas, orang gila yang tidak punya hati. Kau tidak berharga. Kau seperti bayangan yang digigit anjing, tanpa sedikit pun esensi kemanusiaan. Kau sudah keterlaluan. Kau seperti batu di kandang ayam, dasar bajingan. Aku akan mati. Ayah, selamatkan aku. Setelah puluhan kali berteleportasi, burung beo itu, yang telah tiba di tepi gurun pasir hijau, kehabisan napas. Kumohon, jangan seperti ini. Aku masih anak-anak. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tubuhnya bergetar hebat, dan rasa takut di dalam dirinya telah mencapai puncaknya. Bulunya hampir rontok, menyisakan tubuhnya yang hampir telanjang. Pada saat itu, ketika menatap Su Qing, mata kecilnya dipenuhi rasa takut. Ia percaya bahwa sosok tanpa ekspresi di hadapannya adalah makhluk paling mengerikan di bumi ini, ancaman paling menakutkan di bawah langit. Bajingan.